Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswaku kelas 12 teknik pengelasan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menganalisis kesalahan dan cacat pengelasan pada proses pengelasan las busur manual atau SMAW. Sebelum kita melakukan pemeriksaan cacat las, ya, kita akan belajar terlebih dahulu tentang pengujian hasil pengelasan. Jadi metode pengujian logam hasil las, ya, secara umum diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengujian merusak atau destruktif, bisa disingkat dengan DT. Dan yang kedua adalah pengujian tidak merusak atau non destruktif, atau bisa disingkat dengan NDT. Nah, bedanya apa? Dalam pengujian destruktif, sebuah spesimen atau batang uji dipotongkan dari daerah las atau sebuah model berukuran penuh dari daerah las. Yang diuji dilakukan perubahan bentuk dengan dirusak untuk menguji sifat-sifat mekanik dan penampilan daerah las tersebut. Ini merusak. Dan yang kedua adalah, sedangkan dalam pengujian non-destruktif, hasil pengelasan diuji tanpa perusakan untuk mendeteksi kerusakan hasil las dan cacat dalam. Jadi bedanya itu, ya. Kalau NDT itu tidak melakukan perusakan. Nah, jenis-jenis pengujian pengelasan tadi ada beberapa jenis pengujian juga, ya. Yang pertama adalah pengujian secara merusak tadi, ya, DT, ya. Nah, itu dibedakan menjadi 3 jenis, ya. Yang pertama yaitu uji mekanik. Yang kedua analisa kimia, dan yang ketiga uji struktur. Dan uji mekanik, kita bahas uji mekanik, ya. Uji mekanik sendiri nanti akan dibagi menjadi ada 4 metode pengujian, yaitu uji tarik yang pertama, yang kedua uji tekuk atau bending, yang ketiga uji kekerasan, yang keempat uji tumbuk atau impact. Kemudian ada analisa kimia, ya. Itu dibedakan menjadi 3 atau dibagi menjadi 3 metode pengujian. Yang pertama adalah uji analitis, uji korosi, dan uji kadar air. Kemudian yang ketiga uji struktur, masih termasuk dalam pengujian merusak, ya, atau DT tadi. Nah, itu dibagi menjadi 2 metode pengujian.
Yang pertama uji makro, yang kedua uji mikro. Pertama makro, kedua ya. Itu ya. Jadi ada pengujian merusak DT, dibagi jenis pengujiannya ada 3: uji mekanik, analisa kimia, dan uji struktur. Dan ketiga jenis pengujian tadi dibagi lagi menjadi metode pengujiannya. Kemudian kita membahas yang kedua, yaitu pengujian dengan cara tidak merusak atau bisa disebut dengan NDT. Ini dibagi menjadi 7 jenis pengujian. Tidak merusak ya. Nah, dibagi menjadi 7 jenis pengujian. Ya. Yang pertama uji amatan, diamati atau uji visual. Ujian visual, diamati saja. Yang kedua uji ultrasonik. Yang ketiga uji radiografi. Yang keempat uji serbuk magnet. Yang kelima uji cairan penembus. Yang keenam pemancaran suara atau acoustic emission test. Yang ketujuh pengukuran regangan. Jadi NDT dibagi menjadi 7 jenis pengujian. 7 jenis pengujian tadi ada beberapa yang dibagi menjadi metode pengujian. Yang pertama uji amatan visual, yaitu metode pengujian ya secara visual saja, hanya 1 jenis metode pengujian. Yang kedua uji ultrasonik. Ya, ini dibagi ada beberapa metode. Yang pertama yaitu getaran tegak, kedua getaran miring, ketiga getaran datar, keempat getaran redam, kelima getaran permukaan, yaitu secara ultrasonik ya. Kemudian ada uji radiografi, itu dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama radiografi langsung, yang kedua fluoroskopi ya, fluoroskopi. Kemudian ada uji serbuk magnet ya. Uji serbuk magnet dibagi beberapa jenis metode pengujian. Yang pertama cara dengan garpu magnet, yang kedua cara dengan magnet lurus, yang ketiga cara aliran listrik, yang ketiga cara lilitan kumparan, dan yang kelima cara uliran flux. Ini hubungannya dengan magnet ya, seperti listrik, kumparan, flux. Nah, itu bisa menimbulkan magnet ya. Jadi itu termasuk dalam uji serbuk magnet. Kemudian selanjutnya uji cairan penembus ya. Nah, penetran ya. Nanti ada 2, cairan fluoresen dan cairan berwarna. Kemudian selanjutnya pemancaran suara ya, itu cuma itu saja metodenya, dan pengukuran regangan ya cuma pengukuran regangan saja. Kemudian apa manfaatnya dengan adanya pengujian merusak tadi? Dan apa juga manfaatnya pengujian dengan cara tidak merusak? Yang pertama adalah pada pengujian merusak, manfaatnya adalah kerusakan bagian dalam dapat dideteksi dengan mudah dan sifat-sifat mekanik dapat ditentukan dengan akurat.
Jadi kalau bisa dikatakan pengujian merusak itu lebih bisa diketahui keakuratannya, akurat atau tidak, lebih pasti ya. Kemudian apa manfaatnya pengujian NDT atau pengujian tidak merusak? Pemeriksaan 100% bisa dilakukan dan sampel pengujian masih dapat dipakai sebagai hasil pengelasan. Jadi keuntungannya pengujian tersebut, hasil pengujian setelah diuji tadi bisa digunakan kembali, atau sampel yang dilakukan pengujian tadi bisa digunakan kembali. Beda dengan pengujian dengan cara merusak. Ya, kalau merusak berarti sudah rusak, berarti sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya, itu ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Nah, nanti tergantung penggunaannya di apa. Saya kira cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Silahkan jika ada pertanyaan ya, nanti bisa ditanyakan melalui grup WA kelas atau Japri ya, atau bisa di kolom komentar ya. Dipersilahkan, nanti kita akan belajar atau membahas bareng-bareng pertanyaan tersebut ya. Kita diskusi bareng-bareng ya. Sekian pertemuan kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.